Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah karena kita diberikan nikmat sangat luar biasa sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Kemudian salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di hari ini mendapatkan keberkahan. Baik, Bapak Ibu kompetitor KKIN Nasional 2024, ya di kesempatan ini kita coba melakukan koordinasi ya lebih awal terkait dengan materi tes project di bidang elektronika. Tujuannya adalah nanti pada saat pelaksanaan di Sorong, Bapak Ibu semua tidak mengalami kendala apapun seperti itu ya. Baik, langsung saya mulai. Ya, ini ucapan selamat ya pada pemenang. Ya, sampai ketemu nanti di Sorong. Ya, kita akan berkumpul nih seluruh Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke, semua kumpul di Sorong. Bapak Ibu semua, berikut adalah histori tiga besar ya KKN nasional kejuaraan elektronik. Jadi kejuaraan elektronik ini dilaksanakan yang keempat kalinya nih ya untuk di tahun ini. Dan KKN sebenarnya sebenarnya sudah dilakukan kalau tidak salah sudah 8 kali. Jadi elektronik ini menyusul ya. Mulai dari tahun 2017 itu dilaksanakan di BP PLK Semarang ya. Dan histori juaranya juga ada di sini ya. Juara satunya dari Bekasi, keduanya Sorong, ketiganya dari FPKS. Kemudian di tahun 2019 dilaksanakan di BPLK Samarinda, juara satunya Pak Teguh dari BPVP Sorong, kemudian yang kedua Pak Slamet Harimukti dari Yogyakarta ya, BLKPP Yogyakarta di Snaker, kemudian juara tiganya dari BPVP Bekasi Pak Asrul. Kemudian tahun 2022 di Padang itu juara satunya Pak Slamet dari BLKPP Disnaker Yogyakarta, keduanya Mas Noftah Rizal dari BPVP Bekasi, yang ketiganya Mas Dwi, Pak Dwi dari BPVP Surakarta. Nah, nanti teman-teman nih pelaksanaan di Sorong di bulan September nih kita tidak tahu nanti juara satu, dua, tiganya siapa ya. Semua memiliki kesempatan yang sama, Bapak Ibu semua. Sisa waktu masih sekitar 1 bulan lagi ya. Kita maksimalkan apa yang bisa kita perbuat gitu ya. Jadi agar nama Bapak Ibu masuk dalam histori gitu ya. Baik, saya lanjut lagi. Berikut adalah soal bidang keahlian KKN tingkat nasional tahun 2024 bidang elektronik ya. Jadi kita ada 4 modul Bapak Ibu semua. Kita ada perubahan yang ada di TD ya. Yang TD itu waktu kita share ada 3 modul. Sekarang kita update ya. Ada 4 modul nanti Bapak Ibu semua. Ya. Modul yang pertama modul A yaitu soldering standar IPC. Kemudian tes projectnya ya itu adalah perakitan line follower. Nanti kita akan bahas secara detailnya ya. Ini garis besarnya saja. Kemudian di modul B-nya itu adalah embedded system programming. Temanya adalah MP3 player ya. Kemudian modul C, fault finding and repair. Ini temanya quiz timer 3 paslon. Gitu ya. Kemudian untuk modul D-nya adalah PCB design. Nah, ini gambaran tes project nanti yang akan Bapak Ibu semua kerjakan untuk bidang keahlian ya. Durasi tes project untuk modul A, soldering standar IPC itu 2 jam 30 menit. Kemudian embedded system programming 3 jam, fault finding and repair itu 2 jam 30 menit. Kemudian PCB design 2 jam 15 menit. Jadi total 10 jam 15 menit. Ini untuk keseluruhan tes project di bidang keahlian. Nah, kemudian
untuk penilaian ya. Jadi total untuk bidang keahlian itu 50, nanti metodologi juga 50. 50 bidang keahlian itu nanti dibagi 4 modul ya. Modul A itu poinnya 12 poin, kemudian modul B 15 poin, modul C 13 poin, kemudian modul D itu 10 poin. Jadi total 50 poin. Kemudian dibagi menjadi subkriteria ya, sesuai dengan yang apa yang saya eh, tampilkan. Soldering, komponen placement 8 poin, kemudian fungsi rangkaian 4 poin. Jadi fungsi sama proses soldering lebih tinggian proses soldering ya Bapak Ibu semua ya. Kemudian untuk embedded system individual task itu 6 poin, kemudian sistem itu 9 poin, jadi total 15. Kemudian fault finding and repair menemukan kerusakan dan pembuktian itu 8 poin. Kemudian standar perbaikan itu 3,2 poin. Kemudian hasil pengukuran 1,8 poin. Kemudian untuk PCB design, skematik 2 poin, PCB layout 6,5 poin, kemudian dokumen output 1,5 poin. Itu gambarannya untuk tes project. Nah, saya akan masuk ke per detail modul ya Bapak Ibu semua. Di modul A ini adalah soldering standar IPC, peserta melakukan assembly, kemudian soldering, dan testing. Peserta mengikuti standar soldering yang telah disusun oleh juri. Jadi nanti ada standar-standar yang kita sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi nanti pada saat pelaksanaan teman-teman akan mendapatkan soal. Soal biasanya kita simpan dalam flash disk. Kemudian nanti teman-teman mendapatkan komponen dan PCB. Ya, kemudian teman-teman melakukan perakitan, ya placement, soldering, testing. Itu waktunya adalah 2 jam 30 menit. Ya, kemudian hasil yang dikumpulkan adalah hardware-nya. Nah, untuk modul A adalah seperti itu. Saya akan masuk ke kisi-kisi. Ya, berikut adalah kisi-kisi ya, teman-teman. Ini sama seperti tahun lalu, cuma ada sedikit perubahan sedikit saja, teman-teman. Inilah nanti yang akan teman-teman semua rakit ya, yang semua Bapak Ibu semua rakit. Ya, komponen ada di atas, ada di top dan bottom ya, komponennya. Ya, instruksinya sudah sangat jelas, teman-teman semua. Kemudian untuk kalibrasi juga nanti ada ada caranya juga, teman-teman. Oke, baik. Di modul A ini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke modul B, Bapak Ibu semua? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung mulai lagi. Saya lanjutkan kembali. Ya, sekarang di modul B. Modul B adalah Embedded System Programming. Peserta melakukan pemrograman sesuai dengan kasus soal. Soal bertahap dari basic hingga advance. Fase 1, fungsi individual modul. Kemudian fase 2 adalah fungsi sistem. Jadi eh, nanti di fase 1 teman-teman melakukan programming individual modul. Contoh cuma nampilkan ke LCD saja, ya akses LCD, kemudian fungsi tombol,
ya, baca sensor, jadi individual modul gitu ya. Kemudian untuk fase 2 fungsi sistem, jadi keseluruhan sistem ya. Kalau di situ judulnya MP3, maka teman-teman diminta untuk melakukan pengkodingan MP3 ya. Setelah yang telah menyelesaikan tugas, harap melaporkan ke juri untuk dilakukan penilaian secara langsung. Setelah selesai dilakukan penilaian oleh juri, peserta diperbolehkan mengerjakan tugas selanjutnya. Ini sama seperti yang di regional teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti pada saat fase 1.1 sudah selesai, lapor ke juri, nanti dinilai, kemudian teman-teman bisa lanjut ke 1.2, seperti itu. Soal nanti akan diberikan dalam bentuk flash disk, ya. Kemudian nanti teman-teman juga dapat datasheet, dapat skematik, dapat template. Jadi nanti ada template yang kita berikan Bapak Ibu semua. Template-nya nanti isinya adalah terkait dengan konfigurasi I/O-nya ya. Jadi nanti teman-teman tidak tidak membuat program dari awal full gitu ya, tapi nanti terkait dengan eh, setup ya seperti pin mode segala macam itu udah kita buatkan. Biar nanti itu tujuan kami adalah untuk menghemat menghemat waktu saja teman-teman, Bapak Ibu semua. Kemudian durasinya adalah 3 jam ya. Yang dinilai adalah fungsi dari hardware. Jadi programnya tidak dinilai. Maksudnya program penulisan kodenya gitu ya. Itu tidak dinilai. Yang dinilai adalah fungsi ya. Fungsi dari program atau fungsi dari alat. Kemudian terkait dengan modulnya, ini adalah gambar modulnya Bapak Ibu semua. Ya. Di sini ada persamaan modul ya. Mungkin kalau di kami desain satu PCB, tapi Bapak Ibu semua kalau mau latihan bisa membeli modul-modul yang ada di pasaran. Gitu. Nanti Bapak Ibu semua tinggal rakit menggunakan protobot atau bisa langsung menggunakan jumper gitu ya. Jadi di sini ada modul DF player gitu ya. Ini DF player. Kemudian nanti ada DHT11. Kemudian nanti di sini ada RTC ya. Ada RTC, kemudian ada LCD OLED. LCD OLED saya menggunakan 1,3 inch. Kalau Bapak Ibu semua pakai 0,9 juga nggak ada masalah. Ya sama saja. Kemudian ada buzzer, kemudian ada push button, kemudian ada variabel resistor, kemudian ada amplifier, ada speaker, kemudian yang ini adalah step down ya dari 7 volt ke 5 volt gitu ya. Atau teman-teman kalau menggunakan power supply langsung 5 volt juga bisa. Gitu. Itu persamaan modulnya. Kemudian skematik, ikut ada skematiknya. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Nah, ini yang terpenting ya. Jadi eh, nanti pada saat lomba Bapak Ibu semua diperbolehkan untuk menambahkan library ya. Library OLED yang digunakan ya, nanti yang terinstal di komputer pada saat kompetisi itu adalah OLED. OLED itu kan menggunakan dari Adafruit SH110X dan Adafruit GFX Library. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan saja. Tapi untuk komputer yang pada saat kompetisi kita sudah siapkan ini. Kemudian untuk DHT11 saya menggunakan ini library-nya. DHT sensor library di Adafruit ya, by Adafruit. Jadi jangan sampai salah memasukkan library Bapak Ibu semua karena DHT ini banyak library-nya dan namanya hampir-hampir sama, tapi nanti Bapak Ibu tinggal cari
by ada Frit ya. Kemudian DF Player untuk bawaan di Arduino ya, yang ada di Arduino itu, yang di library-nya Arduino itu kayaknya nggak ada. Jadi saya menggunakan GitHub. Jadi Bapak Ibu semua nanti tinggal tinggal klik aja di sini, nanti masuk ke GitHub ya, web GitHub-nya. Kemudian nanti tinggal di download ya, download zip ini ya Bapak Ibu semua, download zip. Kemudian nanti untuk menambahkan library ini, Bapak Ibu semua nanti tinggal add library nanti eh, melalui zip ya. Jadi tidak online tapi melalui zip yang apa yang sudah kita download tadi. Seperti itu. Tapi yang sudah kita download itu harus kita pindahkan dulu ke folder library-nya si Arduino tadi ya. Biar nanti bisa terdetek seperti itu. Kemudian untuk RTC saya menggunakan library DS3231 B Andrew ya, Andrew ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal cari karena ini juga banyak, nanti tinggal cari aja by Andrew ya. Oke, baik. Eh, untuk embedded system programming, apakah ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu semua? Jika tidak ada, saya akan lanjut lagi. Masuk ke modul C. Modul C ini adalah for finding and repair. Semua kompetitor per grup mendapatkan board dengan kerusakan yang sama. Jadi nanti kan ada dua grup ya, grup satu dan grup 2. Ya, jadi grup satu dan grup 2 itu nanti kerusakannya beda. Nah, tapi setiap grup memiliki kerusakan yang sama. Terdapat 4 kerusakan ya. Kemudian terdapat pengukuran fungsi final. Jadi nanti pada saat sudah selesai, teman-teman mendapatkan 4 kerusakan, nanti diminta untuk melakukan pengukuran sinyal. Kemudian setiap kesalahan yang ditemukan, rekam bukti yang menunjukkan munculnya kesalahan tersebut pada form lembar jawaban. Jadi nanti ada lembar jawaban untuk melakukan dokumentasi terkait dengan kerusakan. Kemudian yang kelima, perbaiki kesalahan tersebut dan jika dibutuhkan pergantian komponen, silakan nanti eh, peserta melakukan order komponen dengan mengisi form order komponen. Jadi untuk menjaga kerahasiaan, Bapak Ibu semua, jika dibutuhkan pergantian komponen, nanti diminta untuk mengisi form order komponen. Nanti setelah itu diserahkan ke juri, juri akan memberikan komponen sesuai dengan yang diorder. Seperti itu. Bapak Ibu semua nanti akan mendapatkan soal dalam flash disk ya. Isinya ada soal, datasheet, skematik, lembar jawaban, kemudian hardware modulnya. Durasinya adalah 150 menit atau 2 jam 30 menit. Kemudian yang dikumpulkan adalah board hardware fault findingnya, kemudian lembar jawaban. Lembar jawaban itu nanti dalam bentuk Microsoft Word ya, Bapak Ibu semua ya. Kemudian board hardware board hardware-nya itu dikumpulkan nanti terkait dengan penilaian eh, proses perbaikan gitu ya. Jadi jika ada pergantian komponen, otomatis kan Bapak Ibu semua melakukan desoldering ya, desoldering komponen. Kemudian pergantian komponen. Nah, itu hasil dari pergantian komponen tersebut kualitasnya bagus apa tidak. Nah, itu akan dinilai seperti itu. Oke, baik. Kemudian untuk dokumen kisi-kisinya, ya modulnya seperti ini Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah
quiz timer ya, ada dua paslon gitu ya. Pada saat nanti eh, siapa yang duluan yang nekan gitu ya, contoh 01 menekan gitu ya, maka nanti di sini akan muncul angka 1 gitu ya. Kemudian counting, timernya akan counting tuh. Dari 32 nanti akan counting, kedua, 31 ya sampai 0. Jadi seperti kayak debat, debat presiden ya, paslon ya. Siapa yang cepat, nanti dia akan melakukan apa namanya, eh, akan ditampilkan di seven segment ya, paslon 1 atau paslon 2, kemudian waktunya, durasinya akan countdown down seperti itu. Reset digunakan untuk melakukan reset ya. Pada saat nanti sudah selesai di reset, maka nanti tampilan save segment untuk nomor urut paslon akan blank, kemudian timernya akan standby ke 32 seperti itu. Itu sistem kerja seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, ini ada ya, sistem kerjanya ada di sini, deskripsinya ya Bapak Ibu semua. Oke, ini malahan ada 5 kesalahan ya. Nanti kami revisi di dokumen. Jadi ada 4 kelas kesalahan nanti Bapak Ibu semua, karena waktunya terbatas ya. Kemudian terkait dengan bagaimana untuk melakukan dokumentasi ya. Nah, ini nanti kita akan bahas secara detail di sesi berikutnya Bapak Ibu semua, terkait dengan dokumentasi, bagaimana melakukan dokumentasi kerusakan gitu ya. Untuk template-nya sebenarnya sudah kita berikan Bapak Ibu semua ya. Bentar. Ya, nanti template-nya kita akan upload ya. Sebenarnya kita sudah sediakan Google Drive ya. Nanti Bapak Ibu semua bisa mengakses semua file-file data dukung untuk KKIN itu di Google Drive. Ya, berikut adalah skematiknya. Ya, jadi eh, nanti di sesi berikutnya Bapak Ibu kita akan bahas detail ya, terkait dengan. Jadi per sesi kita akan bahas per materi ya, materi. Nanti bagaimana trik-triknya kita melakukan fault finding dan lain-lain gitu ya. Kita akan bahas di sesi tersendiri seperti itu. Ya, berikut adalah bentuk PCB-nya, Bapak Ibu semua. Ya, baik. Untuk fault finding, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, saya lanjut kembali. Ya, modul D. Modul D adalah PCB design, serta melakukan pembuatan layout PCB single layer sesuai dengan best practice. Ya, nanti teman-teman akan mendapatkan soal, schematic file dalam bentuk PDF. Ya, maaf nih, ya, tidak ada datasheet. Nah, ini ya yang akan teman-teman terima. Jadi nanti ada soal, kemudian ada schematic file. Jadi skematiknya sudah ada Bapak Ibu semua ya. Tapi nanti yang ada di kisi-kisi memang saya kosongin, tapi nanti pada saat lomba baru nanti ada skematiknya. Kemudian kita akan berikan best practice PCB layout ya. Waktu pengerjaan adalah 2 jam 15 menit. Yang dikumpulkan adalah file Eagle, kemudian file dokumen output. Nah, itu nanti teman-teman semua, Bapak Ibu semua simpan di dalam flash disk juga. Ya, nanti diberikan kepada juri seperti itu. Oke, kita baca dokumen kisi-kisinya. Temanya adalah trainer basic I/O Arduino Nano. Jadi Bapak Ibu semua diminta membuat trainer ya, PCB kecil gitu ya.
isi komponennya adalah Arduino Nano, kemudian ada LED di situ, 3 LED, kemudian ada 7 segment, ada 74595, ada buzzer, ada transistor, ada dioda, ada switch, 5 biji switchnya, kemudian ada resistor, gitu ya. Kemudian ada spacer PCB, ada kapasitor, ada elko. Nah, itu Bapak Ibu semua diminta untuk membuat trainer basic I/O. Kemudian dokumen output yang harus dikumpulkan, ya, file Eagle PCB, kemudian file PDF, komponen top view, kemudian komponen bottom view, komponen bottom layer view PDF, kemudian bill of material. Nah, nanti file itu dijadikan satu, ya, ditaruh di apa, dijadikan RAR gitu ya. Kemudian eh, untuk format namanya adalah nomor peserta, kemudian disimpan di dalam USB drive. Ini tugasnya peserta membuat skematik, karena skematiknya itu kan PDF yang kita berikan ya. Jadi mau tidak mau teman-teman semua eh, membuat ulang skematik di dalam Eagle, gitu ya, Eagle PCB. Kemudian setelah selesai membuat skematik, baru membuat layout PCB. Yang ukuran dan tata letak nanti kita akan berikan pada saat kompetisi. Kemudian aturan-aturan desain ya terkait dengan minimum clearance ya. Minimum clearance pad to pad ya itu 12 mil. Jadi Bapak Bapak Ibu semua bisa apa mengacu pada aturan desain ini ya. Kalau Bapak Ibu contoh clearance-nya menggunakan 12 mil itu sudah oke ya. Kalau dalam penilaian itu sudah masuk dalam penilaian. Ya, kalau mau, wah ini kekecilan Pak, saya mau lebih besar lagi, silahkan juga nggak apa-apa. Sama aja, mau kecil dalam artian 12 mili paling kecil. Kalau teman-teman ganti 16 mili juga nggak ada masalah, gitu ya. Kemudian, Bapak Ibu semua juga bisa membaca ini ya. Tidak perlu saya terangkan lagi. Ya, skematiknya akan rilis pada saat kompetisi. Ya. Kemudian library ada di sini Bapak Ibu semua. Kalau kita buka, nah sudah muncul ya semua di sini. Kemudian, ntar saya, nah di sini ada data dukung ya, data dokumen pendukung ya, dokumen pendukung kalau kita klik, nah nanti ini masih kosong, tapi nanti pelan-pelan saya akan upload terkait dengan dokumen-dokumen pendukung seperti yang di fault finding itu kan ada lembar jawaban gitu ya, kemudian best practice, dokumen-dokumen best practice, semua itu nanti saya akan masukkan dalam sini, Bapak Ibu semua. Ya, oke. Ya baik, untuk PCB design apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, saya lanjutkan. Terkait dengan peralatan, peralatan sesuai dengan pedoman KKIN 2024 tujuan elektronik. Tadi saya sempat telepon tim yang ada di Sorong terkait dengan peralatan. Sebagian sudah datang, sebagian masih belum. Jadi saya masih belum bisa memastikan apakah persis peralatannya karena memang saya masih menunggu updatean dari ya update informasi dari eh, tim teknis yang ada di Sorong. Nanti kita akan terkait dengan peralatan-peralatan jika ada perubahan segala macam peralatannya gitu ya. Nah, nanti saya akan informasikan di dalam grup. Dan sampai saat ini saya masih belum mendapatkan informasi terbaru terkait dengan peralatan. Kemudian terkait dengan software komputer yang dibutuhkan untuk latihan Bapak Ibu semua, ya, pertama Arduino IDE, kemudian ada Eagle versi 6 titik, sorry 9.6.2, ya. Kemudian terkait dengan link downloadnya juga ada di sini. Nanti dokumen ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu semua. Nanti bisa
diklik aja gitu ya, tinggal nanti di-download. Di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu semua? Tidak ada kendala ya, saya lanjut lagi. Berikut adalah jadwal KKIN untuk kejuaraan elektronik ya. Di hari Senin Bapak Ibu semua nanti kedatangan ya. Hari Senin itu kedatangan, kemudian ada technical meeting. Kalau biasanya di regional technical meeting itu dilakukan setelah pembukaan, tapi ini sebelum pembukaan kita sudah melakukan technical meeting itu di siang hari. Ya di jam 1 siang hingga jam 2 itu technical meeting. Kemudian nanti dilanjut familiarisasi peralatan ya sampai jam 5.30. Kemudian setelah itu Bapak Ibu semua kembali ke hotel siap-siap untuk melakukan pembukaan itu di hari Senin. Kemudian di hari Selasanya ya nanti akan dibagi menjadi dua grup, grup A dan grup B, sama seperti di regional. Jadi nanti kompetisinya eh, 5 peserta, 5 peserta gitu ya. Jadi untuk grup A gitu ya, nanti akan melaksanakan eh, metodologi, bidang teknis ya. Kemudian nanti yang B ke metodologi atau nanti tukeran ya. Pokoknya ada A dan ada B gitu ya. Untuk jadwal di hari Selasa, di hari pertama ya, hari pertama untuk kompetisi itu kita nanti di pagi hari kita melaksanakan modul C ya. Modul C itu berarti fault finding and repair ya biar fresh gitu ya. Finding and repair kemudian setelah istirahat baru masuk ke kompetisi modul A. Modul A itu adalah soldering. Nah, jadi juga biar fresh juga ini ya karena di siang hari biar mataharinya full ya masuknya ya. Jadi nggak gelap gitu ya. Nah, kemudian setelah modul A, nanti di sore harinya, itu di jam 4:30, itu masuk ke modul D. Ya, modul D itu adalah desain PCB ya, desain PCB. Dan ini kemungkinan nanti kita sampai malam. Ya, sama nanti di metodologi juga sampai malam. Nah, kemudian di hari Rabunya nanti akan di change ya, akan ditukar ya, yang sebelumnya masuk metodologi, kemudian masuk ke teknis. Sama jadwalnya ya. Jadi tidak ada perbedaan di sini ya antara grup A dan grup B, semua sama. Kemudian di hari Kamisnya peserta akan melakukan kompetisi modul B. Modul B itu adalah Embedded System Programming. Nah, ini nanti akan dilaksanakan serentak nih. 10 peserta berbarengan. Jadi nanti bisa menggunakan komputer masing-masing, laptop masing-masing, Bapak Ibu semua. Untuk mengantisipasi biar apa 4 modul ini bisa berjalan di di hari kompetisi yang satu hari harus meluangkan waktu satu hari untuk kegiatan lain. Kalau mau tidak mau nanti untuk modul B kita laksanakan berbarengan 10 kompetitor langsung melakukan eh, modul B yaitu Embedded System Programming. Kemudian langsung dilakukan penilaian di situ. Setelah itu ya jam 1 selesai, teman-teman bisa kembali ke hotel. Ya, juri melakukan penginputan nilai. Kemudian nanti di malam harinya akan dilakukan penutupan. Seperti itu. Nah, besoknya ada kegiatan, ya, informasinya sudah ada di dalam grup, ya. Setelah itu nanti hari Sabtunya adalah kepulangan. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Ini masih tentatif ya. Mudah-mudahan ini fix karena kita masih sebenarnya kita mengikuti jadwal dari Ibu Menteri gitu ya. Tapi gambarannya seperti ini terkait dengan jadwal. Ya baik, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semua? Jadi nanti agenda kita akan kita buatkan jadwal training ya dan tanya jawab.
Nanti link Zoom-nya akan kita berikan H-1 gitu ya. Jadi nanti mungkin dari Bapak Ibu juri, Bapak-bapak juri nanti akan memberikan training gitu ya terkait dengan modul-modul yang ada. Jadi eh, Bapak Ibu semua peserta ya untuk KKIN Nasional Regional Kejuaraan Elektronik. Jadi tim juri, tim koordinator akan memfasilitasi setidaknya ada training-training singkat lah atau tanya jawab gitu ya terkait dengan modul-modul eh, yang akan dilombakan gitu ya. Memang ada beberapa keterbatasan ya Bapak Ibu semua ya mungkin terkait dengan apa modul atau bahan gitu ya. Tiap peserta pasti ada gitu ya. Nah, dari itulah nanti kita kita carikan solusi gitu ya. Seperti ISP memang kita gunakan kita jadikan satu dalam dalam PCB tapi Bapak Ibu semua juga bisa apa namanya merakit dari berbagai modul-modul yang ada gitu ya, yang dijual di pasaran. Kemudian untuk hall vending Bapak Ibu semua bisa latihan simulasi ya, simulasi di Proteus itu juga bisa ya. Yang penting kan bagaimana kita paham terkait dengan cara kerja rangkaiannya gitu ya. Kemudian terkait dengan soldering modul soldering ya IPC. Kalau soldering kan sebenarnya modulnya mau apa saja, yang penting teknik-teknik soldering itu kita paham, insya Allah nggak ada kendala gitu ya. Paling nanti strategi Bapak Ibu semua melihat hardware-nya. Oh di sini ada kabel, oh di sini kayaknya agak rumit. Nah itu mungkin yang perlu perlu dianalisa oleh Bapak Ibu semua. Ya. Kemudian sebenarnya kita ada sedikit eh, buatkan tutorial apa namanya soldering ya. Bentar. Jadi tutorialnya menyusul ya Bapak Ibu semua ya. Tapi sebagian nih coba saya bukakan. Hmm, ya, nah, ini ada contoh-contoh yang menyolder SMD. Nah, nanti semua terkait dengan tutorial saya akan upload di channel YouTube-nya Inaskill. Kemudian Bapak Ibu semua juga bisa kalau seandainya baru pertama kali menggunakan Eagle gitu ya. Di sini juga ada tutorial bagaimana melakukan layout ya. Mana ya? Saya cek dulu. Ini ya. Membuat skematik, library komponen dan layout PCB. Tapi di sini tidak perlu menggunakan membuat library ya. Jadi Bapak Ibu semua membuat skematik dan layout PCB. Gitu ya. Nah, ini membuat new project gitu kan. Nah, ini ada sih tutorial-tutorial untuk apa namanya terkait dengan Eagle PCB. Nah, ini juga ada nih webinar prototype desain ya Eagle. Nah, ini referensi aja Bapak Ibu semua. Mungkin ada tutorial-tutorial yang lain yang lebih bisa dipahami juga silakan gitu ya. Jadi jadi semua semua terbuka Bapak Ibu semua ya. Informasinya semua terbuka. Kemudian untuk embedded system programming gitu, itu rata-rata soal-soal kita tuh soal-soal algoritma gitu ya, algoritma gitu ya. Jadi sebenarnya di sini ada contoh-contoh
kayak bagaimana press and release, kemudian bagaimana membuat menu gitu ya. Ini ada contoh-contoh dasar gitu. Oke, nanti juga kita akan apa namanya kita bantu ya. Kita buatkan tutorial ISP untuk modul-modul untuk modul yang akan kita gunakan nanti ya untuk modul mana ya modul MP3. Oke. Baik, di sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan Bapak Ibu semua? Saya boleh absen nggak ya? Ini sebentar untuk identifikasi aja Bapak Ibu semua. Ini daftar pemenang KKIN untuk kejuruan elektronik ya. 1, 2, gold dan silver. Untuk Pak Indra Triwibowo, apakah hadir di Hadir, Pak. hadir ya Pak? Untuk data aja Pak. Muhammad Soleh, Bapak Muhammad Soleh dari BLK Kendal Tegal ya. Di Zoom ada tadi ya. Coba saya cek. Ada nih ya, di Zoom ada Pak Muhammad Soleh. Hadir, Pak. Hadir ya Pak. Halo. Ya Pak. Ya, Pak, mohon maaf Pak, lagi di di luar. jalan. Masih ada kegiatan gitu. Nggak apa-apa Pak. Ya, Pak. Udah, tolong nanti bisa di-share Pak ya untuk recordingnya. Siap, nanti saya share Pak. Nanti Siap. tak taruh di dalam YouTube. Nanti Makasih, Pak. paparan kami juga akan kami share juga. Ini Makasih, Pak. Pak Arif Kurniawan Siap, dari hadir Pak. Banda Aceh hadir ya. Hadir Pak Dani Irfan. Dari tadi saya tidak melihat Pak Dani Irfan. Cek lagi. Oke, tidak hadir. Pak Nosta. Ya, hadir. Kemudian Pak Ibnu ada izin ya. Sama saya ada WA saya ada izin nggak bisa datang karena ada kegiatan. Kemudian Pak Elvin Nur Alfian hadir ya. Hadir. Kemudian Ibu Dian Hadir, Pak. hadir. Kemudian Bu Herni. Bu Herni saya lihat di sini hadir. Oke. Kemudian Pak Sadang Ada Pak. hadir ya. Oke, baik. Jadi ada 2 kompetitor yang tidak bisa gabung di hari ini. Oke, baik. Bapak Ibu semua, sebelum saya akhiri ini ada hal yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Tunggu aja tutorialnya, Pak. Menunggu tutorialnya. Ya, baik. Nanti sambil insya Allah nanti kita usahakan tutorialnya bisa segera terbit gitu ya. Ya, oke Bapak Ibu semua, mohon maaf ya. Oke, baik cukup ya. Kalau cukup saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya di hari ini sehingga kita bisa apa bertemu via Zoom gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini setidaknya menambah wawasan kepada Bapak Ibu semua, menambah motivasi buat Ibu semua untuk nantinya pada saat
kegiatan di Sorong, Bapak Ibu bisa maksimal seperti itu. Baik, sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat istirahat. Iya, Pak.